Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas C yang beranggotakan saya, Rini Aufal Madani, dengan NIM D600210160. Kemudian yang kedua ada Imrowatul Mutia dengan NIM D600210162. Dan yang terakhir ada Puspa Arundi Setiasi dengan NIM D600210166. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang game teori pada mata kuliah penelitian operasional 2. Oke, yang pertama adalah tahap uh, permasalahan awal. Aplikasi two variant 3 of the political campaign problem pada kasus player 1 dimulai dari tabel 15.5. Dapat dilihat pada gambar di samping ini, tabel di samping ini. Pada tabel tersebut tidak terdapat saddle point, maka tidak dapat diselesaikan dengan variansi 2 of the example. Bagaimana seharusnya permainan ini diselesaikan? Solusinya adalah, misalkan, kedua pemain mencoba menerapkan kriteria minimax dengan cara yang sama seperti dengan variation 2 of the example. Pemain satu dapat menjamin bahwa dia akan kalah tidak lebih dari 2 dengan memainkan strategi 1. Demikian pula pemain 2 dapat menjamin bahwa dia akan kalah tidak lebih dari 2 dengan memainkan strategi 3. Namun, perhatikan bahwa nilai maksimin min 2 dan nilai minimax 2 tidak bersamaan dalam kasus ini. Hasilnya tidak ada saddle point. Oleh karena itu, permasalahan ini dapat diselesaikan dengan variation of the political campaign problem. Selanjutnya adalah teori yang berkaitan dengan permasalahan ini. Setiap kali permainan ini tidak ada saddle point, teori permainan menyarankan setiap pemain untuk menetapkan distribusi probabilitas atas rangkaian strateginya. Untuk menyatakan ini secara matematis dengan nilai harapan sebagai berikut. X1, XI sama dengan probability pada pemain 1 dengan I adalah 1, 2, dan seterusnya. Kemudian YJ sama dengan probability dari pemain 2 menggunakan strategi J, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian, berdasarkan persamaan dengan distribusi probabilitas di samping, dapat diperoleh nilai harapan payoff atau expected payoff untuk pemain 1 sebagai berikut, yaitu sigma M I sama dengan 1 sampai M, dan sigma J sama dengan 1 sampai N dengan PIJ, XI, dan YJ. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori permainan variation tree of political campaign problem, dapat memperluas konsep menggunakan kriteria minimax karena game yang tidak memiliki saddle point dan membutuhkan strategi campuran. Oke, selanjutnya adalah teori minimax. Jika strategi campuran diperbolehkan, pasangan strategi campuran yang optimal menurut kriteria minimax memberikan solusi yang stabil dengan persamaan sebagai berikut. P underscore, yaitu nilai maksimal dari nilai minimum, dan V adalah nilai minimum dari nilai maksimum. Kemudian, pertimbangan permainan apapun dengan strategi campuran, sehingga setelah strategi yang didominasi dihilangkan, salah satu pemain hanya memiliki 2 strategi murni. Untuk lebih spesifik, biarkan pemain ini yaitu pemain 1. Perihal dominasi yang dihapus, maka secara statistik probabilitasnya adalah 1, di mana X kurang dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Dengan X1 tambah X2 tambah X3 adalah 1, adalah masalah probabilitasnya. Kemudian X1 tambah X2 plus 0 sama dengan 1. Maka X2 sama dengan 1 min X1. Yaitu nanti kita masukkan ke dalam tabel V-off. Oleh karena itu, perlu untuk memecahkan hanya satu atau only solve untuk grafik optimal dari X1. Selanjutnya ada namun sangat mudah untuk memplot hasil yang nilai harapan atau expanded payoff sebagai fungsi dari X1 untuk setiap strategi murninya.
Penggunaan grafik selanjutnya dapat digunakan untuk mengidentifikasi titik yang memaksimalkan hasil minimum, nilai harapan atau expected payoff. Di samping itu, strategi campuran minimax juga dapat diidentifikasi dari grafik maupun nanti linear program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, untuk yang kelima yaitu persamaan untuk expected payoff. Untuk mengilustrasikan prosedur ini, pertimbangan variation tree of the political campaign the problem sebelumnya di tabel 15.5 diperoleh persamaan sebagai berikut. P11 X1 Y1 ditambah dengan P12 X1 Y2 ditambah dengan P13 X1 Y3 kemudian ditambah dengan P21X2Y1 plus P22X2Y2 plus P23X2Y3 sama dengan 0X1Y1 tambah dengan minus 2X1Y2 plus 2X1Y3 plus 5X2Y1 plus 4X2Y2 plus N3X2Y3. Next. Oke, di sini kita bisa melakukan penyelesaian dari persoalan tersebut. Yang pertama itu diketahui perihal dominasi yang dihapus maka secara statistik probability sama dengan 1 di mana X lebih besar dari 0 dan X kurang dari sama dengan 1. X1 plus X2 plus X3 sama dengan 1, yaitu masalah probabilitasnya. Kemudian X1 plus X2 plus 0 sama dengan 1. X2 di sini diketahui sama dengan 1 min X1 yang terdapat pada tabel payoff. Kemudian dapat dilakukan pencarian yaitu ditanya pada soal ini ditanyakan mengenai solusi optimal dari player 1 yang merupakan X1, X2, dan X3 dan player 2 yang merupakan Y1, Y2, dan Y3 dengan metode grafis dan linear programming. Oke, untuk yang keenam ini ada tabel expected payoff. Dari jawaban yang tadi tuh kita dapat memperhatikan bahwa strategi murni ketika untuk pemain satu dominasi oleh yang kedua, sehingga tabel hasil dapat direduksi menjadi bentuk yang diberikan pada tabel 15.6. Oleh karena itu, untuk masing-masing strategi murni yang tersedia untuk pemain 2, hasilnya diharapkan untuk pemain 1 seperti pada tabel di samping berikut. Pada tabel 15.16 itu merupakan penyelesaian dari tabel yang bawahnya, yaitu dari tabel expect payoff, di mana diketahui Y1-nya itu kan terdapat 0, kemudian dikali dengan X1 yang diketemukan dengan 0X1, kemudian ditambah dengan 5 dikali dengan 1 min X1 yang menghasilkan 5 min 5X1. Kemudian untuk Y yang kedua itu kan ada 0,1,0 yang diketahui dihasilkan di expect payoff itu ada min 2X plus 4 kali 1 min X1 sama dengan 4 min 6X1. Kemudian untuk yang ketiga itu ada 0,0,1 dan expect payoff-nya itu diketahui 2X1 min 3 kali 1 min X1 sama dengan min 3 plus 5X1. Dan yang ketujuh ini merupakan grafik prosedur penyelesaian, di mana grafik prosedur penyelesaian itu dapat diselesaikan dengan cara yang ada di sampingnya. Dari 5 min 5X1 sama dengan 0. Nah, 5 itu sama dengan 5X1, 5 per 5 itu sama dengan X1. Di sini X1 diketahui nilainya yaitu 1. Kemudian untuk 4 min 6X1 sama dengan 0 itu diketahui nilai X1-nya itu 2 per 3. Lalu untuk titik yang nilainya min 3 plus 5X1 sama dengan 0, lalu X1-nya itu diketahui nilainya sebesar 3 per 5. Next. 8. Penyelesaian masalah player 1. Expect payoff untuk pemain 1 yaitu Y1 dikali dengan 5 min 5X1 ditambah Y2 dikali dengan 4 min 6X1 tambah Y3 dikali dengan min 3 plus 5X1.
Untuk yang pertama itu pemain 2 ingin meminimumkan nilai expect payoff bagi pemain 1, dipilih dari grafik yang bersosialisasi dengan garis bawah X1. Maka di grafik adalah min 3 plus 5X1 atau 4 min 6X1, tapi tidak pernah 5 min 5X1. Untuk yang kedua, pemain 1 ingin memaksimumkan nilai expect payoff dengan memilih X1 di mana berada di puncak atau maksimum poin. Kemudian ada titik potongan, di mana min 3 plus 5X dan 4 min 6X1 dapat dilakukan analisis sebagai berikut. Nah, untuk yang ke-8 ini, penyelesaian masalah dari player 1 itu diketahui bahwa V di mana ada garis bawah di bawah yaitu sama dengan V sama dengan maksimum, di mana X lebih besar dari 0 dan X kurang dari sama dengan dari 1. Minimum min 3 plus 5X1 atau 4 min 6X1. Untuk pertama yaitu penentuan nilai outman sebagai berikut. Di mana playoff 1 itu terdapat nilai 1 dan 2, terus kemudian di mana di sini tuh ada nilai maksimum dan minimum yang ditambahkan dengan yang kemudian ditambahkan nilai 7 dan nilai 4 dihasilkan 11. Kemudian dihasilkan 7/11 dan 4/11. Lalu maka player 1 itu dihasilkan min 3 plus 5X sama dengan 4 min 6X1. Kemudian 5X1 ditambah dengan 6X1 sama dengan 4 plus 3. Lalu 11X1 sama dengan 7. X1 dihasilkan 7/11. Maka strategi campuran optimal player 1 dihasilkan X1 dan X2 berturut-turut yaitu 7/11 dan 4/11. Sedangkan untuk value the game atau nilai pada permainan diperoleh V sama dengan min 3 plus 5 kali 7/11 yaitu dihasilkan nilai sebesar 2/11. Next. Sembilan yaitu penyelesaian player 2. Untuk menemukan strategi campuran optimal yang sesuai untuk player 2 atau pemain 2 dapat dilakukan dengan langkah berikut. Menurut definisi dari nilai minimax dan teorema minimax, hasil yang diharapkan dihasilkan dari strategi yang optimal yaitu Y1, Y2, Y3 sama dengan Y1 bintang, Y2 bintang, dan Y3 bintang. Sehingga Y1 bintang dikali 5 min 5X1 ditambah dengan Y2 bintang dikali dengan 4 min 6X1 tambah dengan Y3 bintang lalu dikali dengan min 3 plus 5X1 kemudian lebih kurang dari sama dengan V garis atas sama dengan V dihasilkan nilai sebesar 2/11. Kemudian untuk penyelesaiannya itu sendiri itu dapat dilihat yang tabel bagian samping. Di sini terdapat pengalian antara Y1 dengan 5 min 5X, kemudian X1-nya dapat dimasukkan yaitu 7/11. Dan di sini tuh dihasilkan nilai sebesar 20/11 Y1 bintang plus 2/11 Y2 ditambah dengan 2/11 Y3 dan menghasilkan nilai sebesar 2/11. Karena Y1, Y2, dan Y3 adalah distribusi probabilitas, juga diketahui bahwa nilai dari Y1 bintang ditambah dengan Y2 bintang dan ditambah dengan Y3 bintang menghasilkan angka 1. Oke, untuk yang ke-9 yaitu penyelesaian masalah player 2. Karena titik maksimin adalah X1 sama dengan 7/11, secara umum garis yang tidak melewati titik maksimin harus diberi bobot 0 untuk menghindarinya meningkatkan hasil yang diharapkan di atas titik ini, sehingga diperoleh nilai Y2 bintang dikali dengan 4 min 6X1, lalu ditambah dengan Y3 bintang dikali dengan min 3 plus 5X1, di mana nilainya itu kurang dari sama dengan 2/11 untuk nilai X lebih besar dari 0 dan kurang dari sama dengan 1. Dan yang kemudian yang kedua itu nilainya sama dengan 2/11 untuk X1 sama dengan 7/11. Tetapi Y2 dan
Tetapi Y bintang 2 dan Y bintang 3 adalah bilangan, jadi ruas kirinya adalah persamaan garis lurus, yang berarti adalah fixed weighted average dari dua garis bawah pada grafik. Karena ordinat garis ini harus sama 2/11 di X1 sama dengan 7/11. Dan karena itu tidak boleh melebihi 2/11, maka garis harus berbentuk horizontal. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan Y bintang 2 dan Y 3 bintang, pilih dari nilai X1. Katakanlah digambarkan dengan nilai 0 dan 1. Dan penyelesaian dari dua persamaan simultan yang dihasilkan. Maka dapat dihasilkan 4Y bintang 2 dikurangi 3Y bintang 3 sama dengan 2/11. Sedangkan untuk nilai min 2Y bintang 2 ditambah dengan 2Y bintang 3 sama dengan 2/11. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Puspa Arum. Oke, selanjutnya yaitu yang ke-9, penyelesaian masalah layer 2, di mana V underscore sama dengan V sama dengan max, di mana X1 itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1, di mana minimalnya itu min 3 ditambah 5X1, 4 min 6X1. Pada penentuan nilai outmax sebagai berikut, di mana yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, slide sebelumnya, mendapatkan nilai Y2 sama dengan 5/11 dan Y3 mendapatkan nilai 6/11, di mana yang memiliki solusi simultan Y2, Y3 berturut-turut yaitu 5/11 dan 6/11. Sedangkan untuk solusi campuran optimal pada player 2, Y1 yaitu 0, Y2 yaitu 5/11, dan Y3 yaitu 6/11. Meskipun prosedur grafis ini telah diilustrasikan hanya untuk satu masalah tertentu, pada dasarnya penalaran yang sama dapat digunakan untuk menyelesaikan permainan apapun dengan strategi campuran. Diterapkan hanya memiliki dua strategi murni yang tidak terdominasi untuk salah satu pemainnya, sehingga pemain dua yang hanya memiliki dua strategi yang tidak dikuasai. Jadi prosedur solusi grafisnya diterapkan awalnya dari sudut pandang pemain itu. Oke, selanjutnya yaitu setiap pemain dengan strategi campuran dapat diselesaikan dengan mengubah masalah menjadi linear programming problem. Seperti yang diketahui, transformasi ini hanya membutuhkan penerapan teorema minimax dan menggunakan definisi nilai maksimin dan nilai minimax. Next. Oke, selanjutnya yaitu penyelesaian permasalahan dengan pendekatan linear programming. Untuk mengilustrasikan pendekatan pemrograman linear ini, pertimbangkan lagi variation of three of the political campaign problem setelah strategi dominasi 3 untuk pemain 1 dihilangkan pada tabel 15.6. Karena ada beberapa entry negatif dalam tabel hasil yang dikurangi. Tidak jelas di awal apakah nilai permainan V adalah non-negatif. Untuk saat ini, mari kita asumsikan bahwa V sama lebih dari 0. Selanjutnya, untuk menuliskan model pemrograman linear untuk pemain 1, untuk contoh ini perhatikan dalam model umum adalah entry pada baris I dan kolom C dari tabel 15.6. Untuk I sama dengan 1, 2, dan C adalah 1, 2, 3. Model yang dihasilkan adalah sebagai berikut yang ada di layar. Untuk maksimis itu X3 subjektu, di mana 5X2 dikurangi X3 lebih dari 0. Nah, nanti dihasilkan min 2X1 plus 4X2 min X3 lebih dari sama dengan 0. Nah, nanti akan menghasilkan yaitu X1 plus X2 sama dengan 1. Dan dihasilkan X1 lebih dari 0 dan X2 lebih dari 0. Lebih dari sama dengan 0. Oke, kesimpulannya yaitu karena sudah menemukan strategi campuran yang optimal untuk pemain 2 saat bertransaksi dengan model pertama grafis, maka tidak harus menyelesaikan model kedua yaitu linear. Secara umum,
strategi gabungan yang optimal untuk kedua pemain dengan memilih salah satu model saja, dan kemudian menggunakan metode simplex untuk menyelesaikan solusi optimal dan solusi ganda optimal. Next. Oke, selanjutnya untuk penyelesaian melalui Excel akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Excel. Oke, pada kasus yang pertama, yaitu di player 1, yaitu dengan nilai maksimas 3x3 dengan subjeknya itu adalah 5x2 dikurang x3 lebih dari sama dengan 0. Kemudian dapat lihat selanjutnya di sini. Nah, tujuan kita pada Excel kali ini adalah memaksimumkan. Maka kita dapat lihat nilai constraint-nya yaitu X1, X2, X3. Nanti kita mencari nilai formula dan nilai konstannya. Nilai 0 ini diperoleh dari tidak ada X1 pada 5X2 min X3. Kemudian X2 di sini adalah 5 dari 5X2. Kemudian min 1 dimasukkan dari S3. Lakukan hal yang sama ke 4 persamaan ini. Selanjutnya tujuannya adalah mencari nilai maksimal, yaitu kita akan mencari nilai yang merah ini. Bagaimana caranya? Kita masuk ke bagian insert, maksud saya ke bagian data, dan pilih menu solver. Pada bagian ini sudah saya inputkan datanya, di mana set objektifnya itu adalah nanti adalah sheet yang kita gunakan untuk hasil akhirnya. Kemudian karena pada player 1 ini kita pengen memaksimalkan, maka kita pilih to-nya adalah maksimal. Kemudian by challenge variable cell itu merupakan sheet yang kita inginkan hasil value-nya. Kemudian untuk subject to constraint itu merupakan nilai dari konstan. Misal ini adalah lebih dari atau kurang dari. Kemudian nanti kita langsung saja ke bagian select metodenya, yaitu dihasilkan pilih simplex dan kita klik solve. Answer. Oke. Nah, tetap hasilnya sama karena sebelumnya saya sudah mengerjakan. Tetapi pada bagian sini, seperti yang kita ketahui bahwa probabilitas harus menghasilkan angka 0. Kita ketahui bahwa pada permasalahan player 1, kita menghasilkan problem solving-nya yaitu 7/11 dan 2/11. Dan nilai X3-nya tidak ada. Maka kita hapus saja untuk nilai ini, delete. Nah, maka dihasilkan nilai maksimalnya adalah 1 atau nilai probabilitasnya 1. Selanjutnya, untuk kasus di player 2 juga sama. Penyelesaiannya hanya saja pada bagian ini kita bertujuan untuk meminimize. Caranya masih sama dengan menggunakan solver di sini. Dengan kita inputkan saja sheet-nya. Nah, kemudian pada bagian sini kan nilainya juga masih 1, sekian-sekian. Nah, kita harus melakukan nilai formulasinya ini menjadi nilai 1 atau memenuhi probabilitas dengan kita delete saja. Nah, maka hasilnya akan juga 1. Kemudian, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan kembali dari Excel-nya sebagai berikut. Nah, pada nilai perhitungan dari maximize dan minimize itu, kita ketahui bahwa nilai X1, X2-nya itu adalah 7/11 dan 4/11. Dengan X3 adalah 2/11. Kemudian untuk player 2, yaitu menghasilkan nilai Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5/11, Y3 sama dengan 6/11, dan Y4 sama dengan 2/11. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kegiatan kita dalam menyelesaikan game teori ini baik dengan menggunakan
grafis maupun linear. Linearnya itu linear programming, yaitu menggunakan Microsoft Excel, sama-sama menghasilkan nilai yang sama. Akan tetapi pada grafis itu lebih memudahkan kita secara visualisasi data untuk menemukan maksimin poinnya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan untuk presentasi dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.